wabarakatuh. Nama saya Yasmin Rahmafatia dari jurusan Programmer, dan kali ini saya akan membuat tutorial cara belajar PHP. Jadi gimana cara membuat foldernya, cara mengaksesnya, dan belajar tipe data. Jadi tipe datanya itu yang akan kita pelajari ada 6. Ada string, number, float, null, boolean, dan array. Dan kita juga akan belajar mapping pada array dan array dalam array. Jadi yang pertama, kalian harus pastiin kalau si XMPP ini nyala. Yang Apache sama MySQL-nya ini harus di start dan harus benar-benar dipastikan kalau itu ke start. Setelah itu cari folder XMPP-nya. Di sini ada di Windows, masuk ke XMPP, terus ke htdoc. Setelah itu buat new folder, di sini folder baru yang kosong. Di sini aku udah buat di sini tipe data. Masuk ke Visual Studio Code, terus file, open folder, dan pilih yang udah kalian buat tadi filenya, terus select folder. Di sini kita udah masuk, tinggal buat sini new file, terus ketik index.php. Nah, munculnya formatnya kayak gini. Terus yang pertama itu kita masukin nih format buat PHP itu ini. Jadi kurung yang ini, terus tanda tanya nih, ini PHP, terus tutupnya sama kayak gini. Ini langsung aja enter. Terus jadi cara ngeluarinnya dia tuh pakai echo. Ini buat cara ngeluarinnya echo, terus masukin stringnya. Misalkan gini, jangan lupa titik komanya karena ini penting banget. Terus di sini juga kita ada echo pakai ini, terus dalamnya BR. BR ini untuk jarak per paragrafnya. Terus ini kita save dulu. Terus gimana sih cara ngeluarinnya? Gini cara ngeluarinnya, pertama kalian pergi ke sini. Habis itu ketik di sini localhost. Setelah itu masukin slice, terus masukin nama foldernya tadi apa, tipe data, terus slice si nama filenya kayak gini, terus di search. Nah, ini muncul kan, begini cara ngeluarinnya. Kita besarin, nah ini keluarnya. Setelah itu misalkan kan kita mau ngetes sih jaraknya, ini pakai BR, jadi kita buat lagi. Kayak gini. Terus kan coba buka, di refresh. Nah, dia keluar kayak gini. Itu caranya. Ngeluarinnya bisa pakai echo, bisa pakai print, ini bisa diganti print juga sama aja. Ini print. Terus juga bisa pakai print R juga kayak gini. Kalau misalnya di refresh dia sama keluarnya ini. Nah, terus bisa pakai vardam juga. Kalau vardam nanti ada kekhususannya sendiri. Nah, itu buat index. Terus kita buat new file lagi di sini. Masukin ini, kita mau belajar tipe data ya. Tipe data.php. Terus masukin tadi formatnya. Tutup. Nah, baru kita main di sini. Yang pertama kita akan belajar string. Ya. Ini di komen dulu. Kita belajar string. Terus string ini kita belajar tipe data string. Jadi kita pakai $, terus masukin data string sama dengan misalkan datanya itu kuning ya. Datanya kuning. Ini untuk warna. Datanya kuning. Terus titik koma, habis itu kita panggil pakai si echo-nya. Echo terus kita pakai si $-nya, terus panggil data stringnya. Nah, kalau kalian takut salah atau typo, kalian bisa langsung copy aja dari sini, terus dipaste ke sini. Terus di titik koma, save, terus lihat di sini. Oh, di sini kita harus buat yang baru. Kita masukin ke tadi, localhost. Kayak gini. Nah, keluar kan si si stringnya keluar. Nih, kita pakai data string kayak gini. Terus misalkan kita kasih jarak dulu.
Terus misalkan kita mau coba pakai print, sama, cuman dia bisa langsung dikeluarin juga. Ini data string nih kayak gini, dia bisa udah ada langsung si auto itunya. Terus dilihat, di refresh, nah di sini muncul kan, karena di sini bisa ngeluarin pakai print juga. Setelah itu kita mau coba ngeluarin pakai vardam ya, vardam. Nah ini vardam, terus dalam kurung si dolar, terus data string kayak gini, terus titik koma. Kalau vardam ini fungsinya buat ngasih tahu tipe datanya dan jumlahnya. Ini kalian bisa lihat di sini nih. Ini karena enggak kita kasih BR tadi nih, biar rapi, kita kasih jarak dulu ya. Ini bakal sering banget dipakai, jadi kita di save aja buat di copy gampang. Nah ini vardam. Kalau vardam itu dia ngasih tahu tipe datanya itu string dan jumlahnya itu ada 6 dan isinya tuh apa. Itu kalau pakai vardam itu dia ngejelasin semuanya. Nah kalau pakai printr juga sama kayak gini. Tapi dia beda, dia sama kayak echo. Dia ngeluarin biasa aja tuh kayak gini. Nah itu print R, jadi kita bisa pakai print, bisa pakai echo, bisa pakai print R. Kalau vardam itu yang dia beda sendiri tuh. Selanjutnya kita akan belajar number, tipe data number. Nah number ini kita pakai dolar dulu, dolar, terus buat, sebenarnya ini kita bakal buat sama persis. Jadi ini kita copy aja dulu semua, copy, terus di sini paste. Nah di sini kan bisa langsung pakai CTRL-D, pencet sampai semua yang kan ganti itu bisa langsung barengan. Dan ini biar lebih cepat dan biar mengurangi typo, kita pakai data number kayak gini semuanya udah. Misalkan data number kita pakai ini. Sebelumnya yang atas kita komen dulu biar dia nggak keluar. Nah ini terus kita refresh, kita lihat yang salah apa di line 20 tadi. Oh ini 23-nya belum benar. Nah terus di reload. Nah ini langsung keluar semua ya. Ini yang bawah kita komen dulu biar nggak kagok. Ini sini kalian lihat dulu yang di ini. Nah angka kesukaan saya 23 ini yang keluar, yang dipanggil ini kan si data numbernya. Kita pakai echo, terus angka, dan bla bla bla. Nah kalau pakai print juga bisa langsung ngeluarin nih, kita nyalain, dia langsung ngeluarin si angkanya kayak gitu. Kalau si vardamnya kayak tadi, nah dia tuh ngasih tahu kan tipenya tuh apa, jadi dia tuh integer, isinya 23. Terus print r juga sama kayak gini 23. Nah sekarang kita mau lanjut belajar float. Float itu angka desimal. Misalkan kita 23, gini save, di reload. Nah di sini dia ngasih tahu kan kalau ini float atau desimal kan. Si vardam ini dia ngasih tahu kan tipe datanya apa. Kenapa keluarnya cuma 2323? Nih di sini 2323, padahal di sini isinya 23.230 karena nolnya ini nggak kebaca karena jadi paling belakang. Karena kalau ditaruh di paling belakang atau di paling depan itu dia nggak kebaca. Kalau misalkan kita tambahin lagi di sini dia baru kebaca. Jadi itu tentang float. Jadi tentang tipe number kayak gitu aja. Kita komen, terus kita mau belajar tentang boolean. Nah boolean, terus ininya
data boolean, habis itu sama dengan true. Kalau data boolean ini kan isinya kan true sama false aja ya, gini. Jadi data boolean itu pakai if else. Nah, misalkan if dalam kurung dolar data boolean ini, kita langsung pakai kurung awal terus enter, terus bakal ngeluarin si echo-nya ini hasilnya benar. Nah, kayak gini kan. Terus gini else-nya kita pakai kurung awal lagi, enter, terus si echo hasilnya salah. Gini ya. Kayak gini. Jadi, misalkan ini kan data booleannya kan. Kalau data booleannya itu true, dia bakal keluarnya itu hasilnya benar. Tapi kalau enggak, dia hasilnya bakal salah. Tapi karena ini kita tulisnya true, jadi hasilnya akan benar. Tuh, hasilnya benar. Itu boolean. Nah, kalau cara manggil pakai variabelnya, itu kalau satu itu true, kalau false itu dia bakal kosong. Misalkan kita panggil pakai variabel nih. Di sini kita pakai variabel si data booleannya. Ini data boolean, ini juga. Nih, itu hasilnya 1. Karena apa? Karena dia true. Jadi misalkan kalau di sini kita isinya false, itu dia akan kosong. Karena kalau 1 itu true, kalau kosong itu hasilnya kosong, itu dia itu false. Nah, itu tentang boolean dan cara manggil pakai variabel. Kita komen, terus kita lanjut ke 0. 0 itu yang kosong itu. Kita komen lah. Nah, terus ini kita pakai dolar data 0, kita isi 0-nya itu ya 0 isinya, terus pakai dolar data 0 2 sama dengan kita isi 3 ini. Kayak gini kan ada isinya kan. Nah, misalkan kita pengen ngeluarinnya pakai print, terus ini datanya kita panggil data 02. Gini coba ya. Refresh, ini datanya 23. Kenapa 23? Karena dia ada isinya gitu. Dia di 02 ini, di data 02 ini dia ada isinya. Kalau misalkan data 0-nya doang, itu kan dia kan kosong, isinya 0. Jadi ini datanya kosong, jadi dia nggak ada gitu. Dan ada cara ngecek data 0-nya gitu. Jadi pengecekan data 0-nya itu kita pakai si dolarnya, habis itu kita pakai format check 0. Ini check 0, habis itu sama dengan kita pakai is 0. Nah, di sini ada kan, ntar. Nah, di sini ada is 0 ini buat ngecek si is 0 ini kan. Habis itu masukin si kurung, habis itu kalian masukin si nama variabelnya. Masukin data 0. Nah, ini buat ngecek nih ya, si data 0 ini benar atau enggak. Kita refresh. Oh, bentar. Ini dia belum dipanggil. Kita pakai echo. Terus ini check 0. Ya kayak gini. Terus refresh. Tuh, ini datanya 1. Kenapa? 1. Bentar. Ini kita komen dulu. Nah, ini hasilnya 1. Kenapa 1? Karena itu hasilnya true. Dia ngasih tahu kalau si data 01 ini, data 0 yang pertama ini dia beneran 0 gitu, atau dia kosong. Kalau kita masukin 2, si 2 data 0 yang kedua ini, terus terus di sini kita ganti cek 0. Kita pingin cek 0. Lihat, yang keluar itu nggak ada yang keluar, alias kosong. Alias dia ngasih tahu kalau itu tuh data 0-nya tuh dia tuh ini benar gitu kan. Kalau dia tuh 0, kalau si data 0 yang kedua itu kan ada kan isinya, jadi dia tuh bukan 0, jadi dia nggak keluar gitu. Terus kalau pakai Vardam itu
kurung, terus masukin ini, terus pakai cek null, dia akan ngasih tahu tipe datanya nih. Nah, ini atau false, atau dia tuh bukan null gitu, dia bukan data yang kosong, tapi karena dia ada isinya, jadi keluarnya false. Itu tentang null. Sekarang tentang array. Nah, kita belajar tentang array. Array, misalkan kita langsung pakai $, terus teman di sini. Var teman, habis itu sama dengan masukin, ini kan tentang array, terus pakai kurung gini, terus ini kan array kan tipe data, dia kan banyaknya data, ini kita bisa pakai data apa aja, jadinya kita bisa masukin data apa aja kan. Sini kita pengen, karena ini teman, jadi kita masukin aja. Nah, misalkan kayak gini ya, ini tipe datanya ini udah kayak gini, terus kita keluarinnya sekarang pakai print aja. Print, terus misalkan teman saya, terus panggil si variabelnya ini teman, terus masukin indeks keberapa pakai si kurung siku ini, untuk kurung kotak ini. Misalkan teman saya, misalkan indeks yang pertama, bisa jangan lupa titik koma. Ini bakal keluarnya apa? Bakal keluarnya si winter. Kenapa? Karena di sini indeks itu dihitung dari 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kita lihat. Nah, teman saya benar kan keluarnya itu. Ini jangan lupa di komen biar tidak mengganggu. Nah, ini temennya yang keluar indeks yang pertama itu si ini, karena indeksnya itu dihitung dari 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini totalnya ada 4 gitu. Nah, terus ini biar rapi, kita copy ini. Terus misalkan kita mau, atau panggil aja ya, kita panggil aja pakai echo, terus langsung masukin tipe datanya, data apa tadi, temen ini kan, terus masukin indeks ke berapa, misalkan ke 0 ya, ke 0, terus lihat di sini. Nah, ini keluarnya ini kan region, karena dia indeks yang ke 0 ini. Nah, terus habis itu kasih jarak lagi, terus kita coba keluarin pakai vardam. Jadi vardam, terus habis itu dalam kurung gini masukin tipe datanya ini, karena dia kan bakal ngasih tahu tipe datanya apa nih. Kita lihat nih, di sini dia ngasih tahu tipe datanya tuh array, terus jumlahnya tuh ada 5. Kalau ditanya jumlah ya dia ngejelasin semua. Di sini ada ini 1, 2, 3, 4, dan 5 itu. Tapi kalau dimulai dari indeksnya itu dia cuma ada 4. Di sini indeksnya ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, terus 4. Nah, ini cuma 4 kan, kayak gitu. Vardam itu buat kayak ngejelasin berapa datanya, terus di indeksnya, terus tipe data, jumlahnya, terus isi datanya. Nah, itu untuk array yang biasa. Sekarang kita masuk ke operasi array-nya. Kayak gini. Terus kita bakal belajar cara ngubah data. Cara ngubah data itu rumusnya pakai $, terus masukin variabelnya. Di variabelnya, abis itu dalam kurung berapa sih indeksnya yang misalkan mau diubah. Misalkan indeks kedua nih yang mau diubah. Terus langsung sama dengan misalkan diubah jadi apa. Misalkan kayak gini. Terus jangan lupa titik koma. Terus abis itu kita panggil echo, terus panggil pakai $, terus variabelnya titik koma. Habis itu kita bisa lihat di bawahnya ini yang paling kurang. Oh ya, ini si echo ini kita panggil. Nah, di sini dia karena dia bingung ini yang mau dikeluarin itu yang mana. Jangan lupa kita pakai kurung sitaknya. Terus ngeliat dia udah ganti apa belum ini yang kedua kan, si indeks yang kedua. Nah, dia udah keganti jadi mark, yang tadi sebelumnya Yeri gitu. Nah, ini di komen aja sampai sini.
komen ini masih keluar kan. Nah, tinggal ini. Nah, terus habis itu atau misalkan ganti, itu kan ngubah data kan, itu rumusnya pakai si dolar terus variabel masukin indeksnya terus gantinya apa gitu, si value-nya gitu. Terus misalkan yang mau pakai yang ada tulisannya tuh, jangan lupa kita kasih spasi dulu, pakai echo. Terus habis itu misalkan ini, terus masukin si itunya gini, kita pakai titik di luar itu, kita pakai titik terus panggil deh pakai si variabelnya. Nah, kayak gini. Terus habis itu yang keberapa, yang kedua misalkan ya tadi, atau yang ketiga boleh deh, yang ketiga. Terus habis itu nah ini kan untuk diganti ya, diganti misalkan kita yang keempat itu kita ganti pakai apa gitu, kita masukin di sini gini, terus titik koma, terus save. Kalian lihat di sini. Nah, teman di urutan 1 adalah itu gitu. Jadi ini cara ngeganti kalau ada stringnya, ada tulisannya, ada ininya. Jadi variabelnya itu di luar si stringnya itu. Jangan lupa pakai si titiknya itu. Kita pakai spasi paragraf lagi. Nah, terus sekarang mau belajar cara nambahin data di paling belakang. Jadi misalkan rumusnya itu kita pakai kita panggil dulu, biar langsung dipanggil echo, terus pakai dolar, terus masukin variabelnya, terus pakai kurung ini, terus sama dengan, terus masukin misalkan mau nambahin apa gitu, kayak gini. Kalian bisa langsung lihat di sini. Nah, ini udah keganti kan. Nah, misalkan kita mau tampilin yang si vardamnya itu lagi. Ini vardam yang tipe-tipenya itu, dan kurung dolar, terus panggil variabelnya. Oh, ini salah. Gelap, maaf guys. Nah, kayak gini bisa langsung dipanggil si vardamnya. Nah, ini kita belum kasih jarak paragraf, jadinya jelek. Nah, di sini. Nah, ini tipenya array, terus isinya tuh ada 6, tapi indeksnya tuh sampai 5. Sampai 5. Ini terakhirnya kan kita tambahin kan, sebelumnya kan dia nggak ada. Ini kita tambahin. Gitu. Terus sih lagi. Terus kita akan coba ngehapus si array-nya. Kita pakai unset. Ada di sini. Unset. Terus habis itu masukin di dalam kurung itu si dolar terus variabelnya. Ini terus masukin yang pengen dihapus tuh yang keberapa. Misalkan ini kan 0. Nah, misalkan kita mau ngapus yang 1 nih. Yang 1. Terus habis itu langsung ditutup. Jadi refresh. Nih. Bentar. Itu kan udah kehapus kan, tapi belum kita panggil. Kita langsung aja panggilnya pakai vardam biar dia langsung kelihatan semuanya. Vardam ini, terus masukin dolar terus variabelnya. Save. Terus lihat di sini, lihat ini array-nya udah berubah jadi 5 karena yang pertama ini, indeks pertama atau yang isinya kedua ini udah kita hapus, jadi sisanya tinggal 5. Itu cara menghapusnya, kita pakai unset. Terus habis itu jangan lupa pakai spasi lagi. Nah, sekarang kita mau coba menghitung data di array. Jadi kita bisa pakai echo terus count, pakai count, terus habis itu masukin di dalam kurung itu si dolar terus nama variabelnya. Terus bisa lihat sini. Nah, di sini dia tuh dia ada 5 nih, kayak gini. Dan itu ada 5 si isi datanya. Kayak gitu, itu buat nge-count. Nah, sekarang kita akan belajar mapping array. Kayak gini. Terus kita pakai dolar, nama, terus si nama, terus pakai sama dengan, masukin tipenya array, terus pakai tanda kurung gini, terus enter, karena kita mau masukin banyak tipe data kan. Ini depannya ini
tipenya stringnya, jangan lupa. Terus koma, terus tengah, koma lagi, belakang. Ini juga kita harus pakai string ini, sama dengan terus ini kayak gini. Karena ini udah yang akhir, jadi kita nggak perlu koma lagi, jadi langsung aja tutup di sini. Langsung aja tutup. Terus cara aksesnya itu atau cara panggilnya itu kita panggil pakai echo, terus panggil dollar, terus variabelnya udah ganti, maaf. Variabelnya nama, terus di dalam sini nih kan array itu kan tipe datanya dia ciri khasnya pakai kurung sitak ini kan, siku kotak itu. Terus di situ misalkan kita memanggil nama tengah, terus titik koma, terus langsung aja sini. Oh, ini ada yang salah di (90). Nah ini echo terus nama itu. Oh iya, ini kan kita pakai ini ya, jangan lupa harus sama persis kayak gini biar dianya mau keluar. Nah sekarang kita nggak pakai ini ya, nggak spasi, jadi ya kayak gitu hasilnya. Nah ini kita panggil nama tengah kan tadi, jadi keluar kayak gitu. Itu kalau mapping array. Nah kalau array dalam array itu gini, kita akan buat sama persis kayak gini array. Terus habis itu setelah ini ada koma, lanjut lagi di sini alamat, terus alamat, terus sama dengan terus di ini arahin ke array lagi, buka kurung, enter. Terus abis itu kita di sini mau masukin kota, misal kota, terus sama dengan terus tunjuk masukin kotanya apa, terus sama negara. Jangan lupa si ininya harus pakai kutip dua kayak gini. Kayak gini. Nah ini kalau array dalam array. Terus abis itu kurung, tutup, terus save, terus kita panggil si echo, terus dollar nama. Nah di sini mau dipanggil apa di dalam siku kotaknya kan, kita misalkan si alamat, jangan lupa pakai ininya, ini alamat dari. Nah yang mau dipanggil apa nih, si kotaknya misalnya kota kayak gini. Jadi yang akan keluar adalah Jakarta. Kenapa? Karena tadi kita milih dari si array-nya itu, kita ambil array lagi si alamat, masukin array-nya, kita masuk kota gitu. Dan ya kurang lebihnya mohon maaf, cukup sampai sini, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.